Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pada adik-adikku yang sedang belajar untuk mempersiapkan diri persiapan seleksi SKD Kedinasan tahun 2022. Kita jumpa kembali dengan saya, Kak Alman, di channel Sang Tutor. Kita kembali membahas soal-soal SKD. Nah, teman-teman, pada pembahasan kali ini kita belajar lagi ya tentang soal TKP. Tadi saya sudah bahas ya, sebelumnya ada soal TWK teman-teman ya. Ini saya bahas soal TKP tentang profesionalisme ya, bagian dari soal-soal TKP. Nah, teman-teman mungkin yang baru mampir di channel ini merupakan pembahasan yang kelima ya tentang TKP ya. Kalau TWK sudah ke-6 dan TIU sudah yang ke-10-an teman-teman kira-kira ya. Anda bisa dapatkan di sini. Klik link teman-teman ini sudah dari pertama sampai terakhir tentang TKP, membahas soal-soal asli tahun 2021 kemarin teman-teman. Ini adalah soal asli, bukan soal buatan teman-teman, soal yang masuk tahun kemarin. Nah teman-teman, yang harus kalian tahu bahwa di TKP itu soal-soal bentuk topiknya ada ya profesionalisme, kemudian ada pelayanan publik, kemudian ada juga namanya sosial budaya ya, dan lain-lain teman-teman ya. Nah, saya bahas teman-teman, soalnya ada 6 nomor ya teman-teman. Sebelum saya membahas soal, biasanya saya berikan cuplikan soalnya agar teman-teman bisa melihat dulu, nanti kita cocokkan jawaban. Oke teman-teman sekalian, kita simak 6 nomor soal TKP seperti berikut ini. Adik-adik, siapa yang belum berlangganan dengan Sobat CPNS yang menyediakan paket-paket tryout dengan soal-soal yang terupdate yang diambil dari bocoran soal asli tahun kemarin? Soal TWK, TKP, dan TIU dibuat dalam sebuah tryout teman-teman, sebanyak 10 paket tryout. 10 paket tryout teman-teman, Anda bisa lakukan, Anda bisa ukur kemampuan diri ya, latihan soal di situ ya. Ada teman-teman 10 paket tryout, jumlah per paketnya sebanyak 110 soal ya. Ada TWK sekitar 30 soal, terus TIU 35 soal, dan TKP 45 soal. Full bocoran soal asli tahun kemarin. Nah teman-teman yang mau berlangganan, silahkan klik teman-teman link di bawah itu, ada komentar yang saya sematkan di komentar teman-teman, Anda klik itu. Nah biayanya hanya Rp75.000 teman-teman ya. Ini bisa berlaku selama setahun ya. Oke. Nah, jika teman-teman klik tryout kedinasan, maka kalian akan mendapati ya, diberikan 10 paket tryout teman-teman ya. Sangat bagus sekali bagi Anda yang mau belajar ya. Anda belajar, harus Anda juga ikut tryout, dan supaya kalian bisa mengetahui bagaimana kemampuan diri kalian teman-teman. Nah, asiknya ya setelah Anda ikut tryout teman-teman, itu langsung ada jawaban, ada pembahasan teman-teman di bawahnya ya, pembahasannya, dan kemudian langsung keluar skornya berapa, TWK berapa, TIU berapa, dan TKP berapa teman-teman. Nah ya, saya sarankan teman-teman harus berlangganan. Kenapa? Karena inilah bagian dari mengukur kemampuan diri kalian teman-teman ya. Nah, jadi kemudian kalau kita klik mulai tes ya. Nah, ini contoh teman-teman soalnya ya. Ini soal asli kemarin ya. Nah, Anda bisa pilih-pilih nomor berapa yang Anda mau kerja ya. Terus kalau mau kirim jawaban ya. Nanti akan muncul nilainya ya. Oke, contohnya gini teman-teman. Ini skor nilai Anda. TWK berapa? 10 poin. Tadi saya coba kerja 2 soal ya.
TIU 0, TKP 0. Muncul nilai seperti ini. Jadi Anda bisa tahu bagaimana kemampuanmu, ya, bagaimana kemampuan diri Anda, teman-teman. Jadi sarankan yang belum berlangganan, silakan ikut, teman-teman. Sudah ribuan orang yang mengakses platform ini. Semoga ini bisa menjadi batu loncatan bagi kalian untuk lulus di SKD tahun ini. Nah, teman-teman, kita simak pembahasan soal tentang TKP yang diambil juga dari ini, teman-teman, ya. Ada 6 nomor profesionalisme. Kita lihat, teman-teman, soalnya seperti berikut. Nah, baik adik-adik saya, kita mulai pembahasan dari nomor 1. Ya, inilah bentuk soal asli, ya, CPNS tahun kemarin, dan kedinasan. Saya langsung ambil dari tryout, ya, hasil soal tryout yang kami masukkan di Sobat CPNS. Anda bisa akses di sana sebanyak 110 nomor kali 1000 kali 10 paket, teman-teman, sekitar 1000-an soal. Anda bisa dapatkan berbagai macam soal. Klik, teman-teman, link di bawah, ada komentar yang saya sematkan. Nah, baik, soal nomor 1. Nah, ini gampang, ya. Jadi, teman-teman, triknya menjawab soal TKP adalah bagaimana caranya supaya Anda mempunyai jiwa seperti malaikat, ya. Oke. Nomor 66, ya. Anda adalah seorang karyawan apotik. Seorang pembeli ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter, karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya, dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Sikap Anda adalah apa, teman-teman? Jadi ini bagian dari profesionalisme dan juga masalah integritas, teman-teman sekalian, ya. Nah, jadi dokternya tidak ada, ya. Terus Anda dipaksa oleh pembeli untuk untuk menyerahkan barang itu, ya, gitu. Oke. A, saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu, teman-teman. Jadi gini, jawaban yang paling bagus adalah, teman-teman, Anda tolak walaupun dikasih uang, gitu, ya. Walaupun dalam kehidupan nyata, teman-teman, Anda ambil, tapi saya sarankan di soal itu jangan seperti itu. Anda berjiwa seperti malaikat, ya. Nah, jadi salah, teman-teman, ya, untuk ini. Nah, ini bukan jawaban yang pas, teman-teman. Saya ragu-ragu, artinya ini masih ada niat, tapi ragu-ragu, teman-teman, ya. Saya ragu-ragu, kemudian ini salah, ya. Jadi saya berkonsultasi pada rekan sejawat dulu. Ini mau tanya kepada teman, gitu, ya. Oke, salah, ya. Oke, saya menolaknya dengan mantap. Wah, ini mantap, teman-teman. Saya menerima uang itu dan memberikan obatnya. Ini adalah merupakan poin 1, teman-teman, ya. Nah, ya, salah, teman-teman, jangan seperti itu. Kemudian mungkin ini poin 2, ya. Oke, saya ragu-ragu. Oke, ini bisa poin 3, ya, teman-teman. Ini adalah poin 4. Nah, yang poin 5 adalah saya menolaknya dengan mantap, teman-teman, ya, gitu. Walaupun dalam kehidupan nyata, teman-teman, Anda tidak seperti itu, tapi sarankan berjiwa malaikat dulu. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjut soal berikutnya, yang kedua. Nah, soal nomor 2. Oke. Ya. Hari ini ujian kenaikan jabatan di perusahaan Anda, sedangkan Anda dalam kondisi tidak terlalu percaya diri. Ketika Anda di ruang kerja atasan Anda dan melihat dokumen ujian rahasia yang terletak di atas mejanya, teman-teman, sikap Anda apa? Jadi mau Anda ujian, terus Anda melihat dokumen soal, gitu kan? Nah, Anda apa yang Anda lakukan, teman-teman? Apakah mengambil atau mengabaikan saja? Jadi jawaban yang paling pas adalah, teman-teman, abaikan itu. Jangan tergoda, gitu, ya. Nah, walaupun di kehidupan nyata, teman-teman, Anda tidak seperti itu, saya sarankan di soal TKP Anda harus berjiwa seperti malaikat. Oke, teman-teman sekalian, sudah pasti jawabannya adalah tidak membiarkan diri Anda tergoda, ya. Oke. Tidak membiarkan diri Anda tergoda. Inilah merupakan poin yang paling mantap, adalah poin 5. B, mengambil dokumen tersebut dan masukkan ke dalam tas, memfotokopinya dan mengembalikan ketika tidak ada seorang pun di sana. Oke. C, membaca dokumen itu ketika saat atasan Anda belum sampai di ruangannya. Oke, sama semua kan? D, mengintip dengan cepat untuk mendapatkan ide umumnya, tetapi buru-buru mengembalikannya untuk menenangkan rasa bersalah Anda. Oke. Oke, membuka dan memfoto dokumen tersebut dengan telepon genggam Anda sehingga dapat mempelajarinya lebih lanjut, teman-teman. Ya, jelas sekali, ya, bahwa jangan lakukan sesuatu yang tidak benar. Itulah bagian dari soal TKP, teman-teman, menguji kepribadian diri.
Nah, baik teman-teman sekalian, kita lanjut soal berikutnya, nomor bagian ketiga. Soal berikut, bagian ketiga. Oke. Nah, jadi yang mau berlangganan dengan tryout SKD, teman-teman langsung klik link di bawah ya. Ada komentar yang saya sematkan, mudah-mudahan Anda bisa belajar dari situ. Nah, tenaga kesehatan adalah salah satu yang diutamakan untuk mendapatkan booster vaksin COVID-19 yang ketiga kalinya. Beredar unggahan di media sosial bahwa ada salah satu influencer yang bukan termasuk tenaga kesehatan mengaku bahwa ia sudah mendapat booster vaksin COVID-19 untuk ketiga kalinya. Menyikapi hal itu, maka Anda selaku tenaga kesehatan yang juga aktif bermedia sosial, apa yang Anda lakukan, teman-teman? Jadi ini hanya sebatas pengakuan ya, pengakuan dari seorang influencer bahwa dia sudah mendapat mendapat vaksin yang ketiga ya. Apakah itu benar atau mungkin hanya dibuat-buat ya. Nah, jadi Anda selaku seorang tenaga kesehatan, apa yang Anda lakukan dengan informasi itu, teman-teman ya? A. Akan memberikan kritik kepada pemerintah terkait ketidakadilan tersebut. Kita simpan dulu. Oke. Memilih menggunjingnya dengan teman seprofesi, jangan menggunjing orang, teman-teman ya. Oke. C. Mencari tahu kebenaran sumber berita, dan jika memang video tersebut benar, maka akan mengajak teman-teman seprofesi untuk berusaha melawan ketidakadilan ini. Bagus juga. Oke, diam saja karena merasa hanya bagian kecil dari rakyat Indonesia, teman-teman. Oke, diam saja bukan bagian dari jawaban, teman-teman. Menganggap hal itu biasa karena di negara ini ketidakadilan sudah hal wajar. Oke, kita sebagai masyarakat jangan diam ya. Nah, jadi teman-teman, antara A atau C. Nah, di A ini teman-teman, di bagian A dia langsung memberikan kritik kepada pemerintah. Sedangkan C ini adalah mencari tahu dulu kebenaran sumber berita itu, dan jika memang video itu benar, maka akan mengajak teman-teman seprofesi untuk bersuara melawan ketidakadilan. Artinya memberikan kritik teman-teman seperti itu ya. Nah, jadi karena ini adalah hanya sebatas pengakuan di media sosial yang belum tentu benar atau salah ya, maka Anda harus mencari tahu dulu benar atau salahnya, baru melakukan sebuah tindakan kritik, teman-teman. Nah, jadi ini mungkin poin keempat. Yang poin kelima adalah di sini, jawabannya adalah C. Oke. Bagi kalian yang jawaban berbeda, teman-teman, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Baik, kita next ke soal berikut, teman-teman, bagian keempat. Baik, soal berikut bagian keempat. Jadi, oke, 6 nomor semua ya. Seorang kepala daerah ya, yang sedang melakukan belusukan selama PPKM ternyata menjumpai bahwa ada warga yang harus mendapat penanganan di rumah sakit karena sakit parah. Namun ternyata ia tidak bisa dirawat di rumah sakit lantaran kamar rawat inap sudah penuh dan terkendala rujukan dari Vaskes 1 BPJS. Nah, menyikapi hal itu, maka selaku kepala daerah yang sedang belusukan adalah bagaimana, teman-teman? Apa yang Anda lakukan sebagai kepala daerah? Amin ya. Nah, mengantarnya ke rumah sakit terdekat. Bagus ya. Oke, artinya minimal sudah ada tindakan ya. B. Menelpon direktur salah satu rumah sakit untuk menanyakan ketersediaan kamar di rumah sakit dan segera mengirim warga tersebut ke rumah sakit. Bagus juga ya. Menyuruh bawahan Anda untuk mengantar ke rumah sakit, teman-teman. Oke, bagus juga. Memberi semangat ya, dan memberikan bantuan uang, teman-teman. Saya pikir ini bukan karena di soal ini ya ketersediaan tempat itu terbatas ya, makanya ini saya pikir bukan jawaban yang pas ya. Memberi semangat, teman-teman. Mengajaknya untuk berobat ke dokter pribadi Anda. Ya, oke. Bagus juga, teman-teman. Oke, saya pikir semua jawaban bagus ya. Mengantari ke rumah sakit terdekat, atau B ya. Menelepon direktur salah satu rumah sakit untuk menanyakan ketersediaan kamar di rumah sakit dan segera mengirim warga tersebut ke rumah sakit. Saya pikir jawaban yang pas itu adalah bravo ya. Anda cari tahu dulu ya, di mana ya rumah sakit apa yang tersedia kamar inapnya, supaya Anda bisa membawa pasien tersebut ke rumah sakit. Nah, untuk soal ini adalah jawabannya B. Yang jawaban berbeda silahkan tuliskan di kolom komentar. Baik, teman-teman sekalian, soal berikut yang kelima. Nah, yang kelima, teman-teman.
Biasanya perusahaan tempat bekerja membagikan bonus di bulan Juli. Tahun ini terjadi pandemi COVID-19 dengan lonjakan angka penularan COVID yang cukup drastis, bahkan separuh dari karyawan tempat Anda bekerja dinyatakan positif COVID-19. Sehingga atasan memberi kebijakan setiap pekan harus dilakukan swab terhadap semua karyawan secara bergantian. Hal ini berimbas bahwa bonus yang bisa dibagikan bulan Juli ditiadakan dengan alasan untuk keperluan swab karyawan dan pembiayaan lain terkait pencegahan COVID di klaster industri. Padahal bonus tahunan biasanya mendorong para karyawan untuk bekerja lebih giat lagi. Apa sikap Anda, teman-teman? Nah, jadi apa sikap Anda terhadap hal itu? Memilih malas-malasan dalam bekerja karena tidak ada bonus, ya Anda harus profesional, ya. Menerima keputusan dan tetap menjalankan kewajiban bekerja dengan produktif, jawaban yang bagus. Kecewa, saya pikir bukan jawaban. Oke, kecewa dan bekerja seperti biasa saja karena cenderung asal-asalan, ya. Menerima keputusan meskipun berat. Oke. Tetap semangat bekerja dan menyemangati teman lain meski sebenarnya kecewa, ya. Teman-teman, jawabannya salah, ya. Yang tepat adalah bravo, ya. Jadi apapun itu, terima keputusan dari pimpinan dan tetap bekerja secara produktif, teman-teman. Itu bagian dari sikap profesionalisme. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal terakhir, ya, yang berikut. Nah, soal terakhir. Oke. Saat mengerjakan tugas penting, Anda menemukan kejanggalan yang menyebabkan kebocoran data yang rahasia. Oke. Penyebab kebocoran dibuat oleh rekan kerja yang dekat dengan Anda, maka sikap Anda apa, teman-teman? Oke, saya ulangi, ya. Saat Anda bekerja, Anda menemukan kejanggalan yang menyebabkan kebocoran data yang rahasia. Penyebabnya adalah karena teman Anda. Apa yang Anda lakukan? Oke. Yang pertama, mengerjakan saja sesuai porsi Anda dan pura-pura tidak tahu. Oke, ini adalah bukan jawaban yang tepat, teman-teman, ya. Pura-pura tidak tahu, ya. B. Melaporkan pada atasan Anda, mendiskusikannya dan menyelesaikan masalah itu, teman-teman. Saya pikir bagian dari jawaban yang bagus. Menindaklanjuti kebocoran data dengan menanyakan dengan jelas pada rekan kerja yang menyebabkan masalah, kemudian mendiskusikan dengan atasan. Bagus, ya. Oke. D. Menutupi kesalahan teman dekat rekan kerja Anda karena posisi teman Anda sedang sulit. Ini, teman-teman, bukan jawaban yang tepat, ya. Oke. Mendiskusikan dengan rekan kerja Anda dan menyelesaikan cara Anda menjaga rahasia. Masih menjaga rahasia, teman-teman. Saya pikir ini harus ditahu oleh atasan, teman-teman, supaya ada tindak lanjut, ya. Nah, antara B atau C, teman-teman. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah kalau untuk yang B, teman-teman, bisa ini merupakan poin 4, ini adalah poin 5, ya. Pertama adalah yang kelima, ya. Menindaklanjuti kebocoran data dan menanyakan dengan jelas pada rekan kerja yang menyebabkan masalah, kemudian mendiskusikannya dengan atasan. Artinya Anda cari tahu dulu, baru bicara bersama atasannya, gitu, teman-teman. Baik, ya, itu soal yang keenam, yang terakhir, teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar, ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.